Kira itu eh, perkembangan yang dapat disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Jika rekan-rekan media masih ingin mendapatkan informasi lanjutan, barangkali ada pertanyaan, satu dua, silakan. Di penjelasan itu kan disebutkan bahwa perencanaan untuk pengadaan TIK dengan alat Chromebook berbasis Chromebook ini kan sudah dilakukan bahkan sebelum MAM menjabat sebagai menteri bersama-sama dengan IBAM, dan tadi kan juga disebutkan beberapa kali penegasannya bahwa MAM ini kokoh untuk pengadaan TIK berbasis Chromebook gitu. Tapi kan tadi berdasarkan rilis yang disampaikan, kita tahu bahwa MAM ini belum ditetapkan sebagai tersangka, dan tadi kita tahu juga bahwa MAM itu menjalani pemeriksaan dan pulang. Lalu perannya ini seperti apa? Karena kalau dari penjelasan Pak Dirjen tadi kan itu sebenarnya cukup krusial gitu peran MAM. Kedua, tadi kan disebutkan pengaji yang pertama gitu. Apakah ada alasan khusus kenapa MAM kekeh gitu pakai Chromebook? Apakah dia mendapatkan keuntungan ataupun ada keuntungan tertentu misalkan dari pihak Google, entah itu kepada MAM ataupun kepada perusahaan yang didirikan oleh MAM itu sebelum menjabat dalam bentuk investasi dari Google kepada Gojek atau Goto yang sekarang itu, atau seperti apa, atau kepada MAM itu sendiri? Ya. Semangatnya luar biasa. Terima kasih. Silakan Pak Dir. Pertanyaannya panjang ya? Ya, jangan semangat. Ya. Teman-teman wartawan, ini perlu juga saya sampaikan bahwa di dalam ketentuan undang-undang kita, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 3199 dan dirubah Undang-Undang 20 tahun 2021, khususnya pasal 2 dan 3 itu tidak mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana itu harus mendapatkan keuntungan. Nah, ini dulu yang perlu dipahami dan saya luruskan ya. Ketika dia menguntungkan orang lain atau korporasi, maka bisa dikenakan ketentuan pasal ini apabila di sana ada niat jahat, ada kesengajaan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu dulu ya yang saya sampaikan. Yang kedua, apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM? Ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek. Ya, kami sedang masuk ke sana. Ya, nanti kalau pada saatnya alat bukti cukup, tentu akan kita rilis pada teman-teman wartawan. Ya, kenapa tadi NAM sudah diperiksa mulai pagi sampai malam, kemudian hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka? Karena berdasarkan kesimpulan penyidik masih perlu ada pendalaman alat bukti. Untuk itu teman-teman nggak usah khawatir, beberapa kegiatan atau kasus yang kita tangani tidak berhenti sampai di tahap pertama, tapi ada kedua dan seterusnya. Sabar ya, sabar. Karena bicara hukum, bicara alat bukti. Ya, bicara alat bukti. Ketika dua alat bukti cukup, pasti akan kami tetapkan sebagai tersangka. Baik, saya kira jelas. Silakan. Bapak, kalau dari Kominfo masih soal kenapa NAM tidak menjadi tersangka. Ini kan kalau kita berkaca dari kasusnya Tom Lembong ini kan tidak satu, dia tidak mendapatkan keuangan, keuntungan, dan juga dia mungkin tidak ada dalam tanda kutip mens rea ya, tapi kan di dalam dakwaannya kan dia memberikan keuntungan, menyebabkan keuntungan untuk pihak-pihak. Di dalam kasus ini kan sudah disebutkan kalau NAM satu, dia memaksakan ada Chromebook. Kedua, dia sudah menguntungkan memberikan satu jalan lah kepada si PT Bhinneka itu sebagai penyedia utama di dalam Chromebook ini. Ini alasannya, apakah dua hal itu tidak menjadi hal yang cukup dari penyidik untuk tetap menetapkan NAM sebagai tersangka malam ini, Pak? Ya, ya. Pertanyaan yang bagus ya. Kembali lagi saya jelaskan bahwa menetapkan sebagai tersangka itu minimal 2 alat bukti. Kami masih kembangkan bukti-bukti yang lain. Memang dari keterangan para saksi, termasuk 4 yang sudah tersangka ini, memang pernah ada rapat Zoom meeting yang dipimpin oleh NAM.
yang dimana di sana agar menggunakan Chrome OS yang pada saat itu sudah saya sampaikan belum dilakukan lelang atau proses pengadaan barang dan jasa. Namun kami juga perlu alat bukti yang lain, alat bukti dokumen, alat bukti petunjuk, ya kan, alat bukti keterangan ahli untuk NAM. Nah, untuk itu saya ulangi lagi, ketika 2 alat bukti cukup, pasti penyidik akan menetapkan siapapun orangnya sebagai tersangka. Cukup? Baik, satu lagi ya. Pak, itu satu tersangka kan masih berada di luar negeri, terus langkah kejaksaan untuk menangkap yang bersangkutan bagaimana, Pak? Ya, saudara JS atau JT ya, memang sudah dilakukan pemanggilan oleh penyidik dengan patut 3 kali berturut-turut, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Ya, bahkan yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya minta diminta keterangan secara tertulis, tapi itu tidak dikenal dalam sistem hukum kita, sehingga keterangannya yang dikirim ke kita, ke penyidik secara tertulis, nanti mungkin dapat digunakan sebagai alat bukti surat. Nah, langkah apa yang sudah dilakukan? Kami pertama sudah melakukan DPO, ya, dan tentu kami bekerja sama dengan pihak terkait agar yang bersangkutan bisa hadir, bisa pulang di tanah air. Saya rasa itu ya. Untuk NAM, apakah akan diperiksa kembali kayak biasanya Pak? Dari makanya apakah akan dipanggil kembali untuk diperiksa? Ya. Oke, Mas Yudi. Jadi siapapun saksi yang sudah dipanggil, apabila penyidik masih memerlukan pendalaman, ya, pasti akan dipanggil, tidak terkecuali NAM. Ya, Ya. Baik, saya kira masih ada pertanyaan berbeda ya. Ya. Terima kasih Pak Kapus dan Pak Detik. Jadi pertanyaan ini kan penetapan tersangka baru pada klaster dari pihak Kemendikbudristek. Ini buat klaster perusahaan itu gimana nasibnya? Seperti Google kan disebutnya juga permintaan dari JT itu 30% fee ya buat proyek tersebut. Terus juga ada beberapa vendor yang disebut sempat ada 5 vendor, salah satunya Zirex, Exio, Acer dan Alphon, itu bagaimana nasibnya? Itu apa peluang bahkan tersangka juga menyusul dari 4 tersangka ini. Terus juga itu kan sempat heboh dulu masalah suami juristan ini kan JT itu petinggi dari Google ya. Saya dapat informasi inisial nama suaminya itu adalah AHD. Itu bagaimana pendalamannya terhadap suami juristan ini dikabarkan sebagai orang dekat Google itu? Apakah nanti ketika menyebut paksa JT nanti bakal membawa juga suaminya buat diperiksa? Kayak gitu aja saya kembalikan. ya. Terima kasih. Untuk para rekanan dalam pengadaan Chrome OS ini masih dalam pendalaman. Memang sudah ada beberapa yang dipanggil, namun kembali lagi sampai saat ini penyidik masih belum cukup alat bukti. Tapi pertanyaannya, apakah rekanan tidak ada tersangka? Nah, saya rasa teman-teman wartawan sabar ya. Kan tidak mungkin itu pengadaan hanya di instansi pemerintah, kan pasti ada penyedia, ada pelaksana. Kemudian untuk suami juristan, sampai detik ini, sampai saat ini kami belum dapat informasi terkait suaminya bekerja di mana, karena juristan saja kami panggil sampai 3 kali berturut-turut dengan patut belum hadir. Jadi tetap ini akan dikembangkan oleh penyidik. Ya. Saya kira demikian ya, bahwa proses penyidikan ini masih terus berlangsung ya, dan saat ini penyidik sudah menetapkan 4 orang tersangka, dan bagaimana nanti perkembangan selanjutnya dari perkara ini tentu akan kita update ya sesuai perkembangannya. Saya kira demikian. Terima kasih kepada teman-teman media yang luar biasa yang terus memberikan dukungan terbaik bagi institusi Adaksa yang terus bergerak ke arah yang lebih baik.
Demikian, mohon maaf kalau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.